Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bersilaturahmi terutama dengan Bapak kita, Bapak Pembangunan Kota Tasikmalaya, yang mana alhamdulillah bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan jadi keberkahan bagi kita sekalian. Bisa bertemu dengan anak-anak yatim, jompo, dan ini menjadi doa bagi Bapak. Apa yang telah ditanamkan di Kota Tasikmalaya menjadi keberkahan bagi hidupnya dan keluarganya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Habibana yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yayasan Padi bisa bersilaturahmi kembali di dalam acara santunan, juga pertemuan rutin tiap bulan, yang sejatinya kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu. Cuma kalau setiap minggu kita keliling dari kecamatan ke kecamatan yang lain, dari desa ke desa yang lain di Kota Tasikmalaya. Kalau untuk minggu ini kita fokuskan di sekretariat, dan alhamdulillah kita juga berbahagia bisa dihadiri oleh Bapak Budi Budiman, Wali Kota Tasikmalaya periode yang lalu. Ini mudah-mudahan dengan hadirnya beliau menjadi spirit bagi kita, khususnya bagi Yayasan Padi, umumnya bagi kita pengurus di Yayasan Padi, Pak Iwan Restiawan, yang dia komitmen berkontribusi, peduli terhadap yatim piatu, jompo, dan duafa yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya umumnya di Indonesia. Mudah-mudahan ke depan Padi bisa melebar lagi kepeduliannya, bukan hanya di Kota Tasikmalaya saja. Seyogianya kita datang ke rumahnya masing-masing, tapi hari ini diundang di tempat ini. Mudah-mudahan tidak menjadi gangguan secara teknis kepada kegiatan ibu-ibu dan anak-anak sekalian. Penasehat Yayasan Padi, Pak Heri Herianto, kebetulan dia itu menjabat sebagai Direktur Nasional LPPK Sakinah di BKPRMI Nasional. Untuk selanjutnya kami mohon, walaupun baru hadir, kami persilakan untuk menyampaikan sekapur siri dari Yayasan Padi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du.
Puji dewa syukur orang sami-sami pajatul Allah Subhanahu wa taala. Rega dugi ka dinten ayeuna urang sadayana masih dipaparin yuswa bari sehat. Mudah-mudahan ku Allah urang sadayana dituntupkeun iman sirah Islam sadayana. Amin. Telah hadir Wali Kota Tasikmalaya sepanjang masa, mudah-mudahan. Beliau ini adalah Wali Kota Pembangunan, kebanggaan kita. Tentunya di masa kepemimpinan beliau, saya sendiri menjadi saksi sejarah untuk beliau. Beliau ini adalah orang baik, orang soleh, amin. Pak Rekan termasuk dalam sejarah saya, insya Allah dalam ingatan, beliau ini telah berhasil menaikkan insentif untuk guru ngaji sebanyak 8.000 satu-satu TK Al-Quran. Alhamdulillah 100% kenaikannya, dan alhamdulillah bisa dinikmati oleh seluruh para asatid wal asatidah di Kota Tasikmalaya. Hendar Kepala Badan Kesbang Pol Kota Tasikmalaya. Tapi di mata saya ini serasa masih Pak Camat. Rasa camat, karena beliau ini waktu saya jadi KNPI, beliau jadi camat Cibung. Alhamdulillah, ini luar biasa. Datang ke tanah air, doanya insya Allah dikabul. Nanti kita ada doa khusus kegiatan santunan untuk yatim dan jompo. Ini tidak mudah. Saya pun belum bisa. Inilah yang harus kita tiru bersama. Apalagi Jumat berkah ini dari luar itu padat Pak Wali. Saya ketika jadi beras, mudah-mudahan jadi tenaga, jadi energi untuk kebaikan, kemaslahatan umat khususnya di Kota Tasikmalaya. Yang telah menyampaikan sambutan dari Ketua Yayasan Padi, yang mana alhamdulillah apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk selanjutnya sambutan dan arahan dari Wali Kota Tasikmalaya periode 2017 sampai 2012 sampai 2021. Kepadanya kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama menyatakan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan kita dimasukkan kepada golongan umat yang mutakin, yang selalu taat dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peradaban demokrasi Indonesia, Kang Iwan Restiawan, alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Amin. Bang Tarik. Sahabat kami Kang Heri selaku penasehat Padi dan beliau 2 periode ketua BKPMRI ya, membina para ustadz-ustadzah guru ngaji. Yang saya hormati Kepala Kesbang Pol Tasikmalaya, Ade Hendar, Ustadz Agus. Kita hormati Bapak Ibu semua, anak-anakku yang saya cintai. Alhamdulillah ini Jumat yang penuh keberkahan, betul disampaikan. Saya bersyukur bisa hadir dan dalam acara santunan. Ini luar biasa. Seorang Kang Iwan yang saya tahu beliau aktivis, banyak kegiatan-kegiatan organisasi kemasyarakatan. Biasanya beliau itu sering kalau ada ketidakpuasan di pemerintah paling terdepan demonstrasi, kan? Ya, selalu terdepan. Pemerintah berhadapan demo berapi-api. Tetapi alhamdulillah hari ini selain tetap kegiatan sebagai kontrol sosial, kontrol pemerintah, ada kegiatan lain, ada keseimbangan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, kepedulian sosial. Nah inilah yang saya merasa bahagia dan senang. Mudah-mudahan khususnya Padepokan Padi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pengurus
juga sama, dimudahkan rezekinya. Karena kalau bicara mengelola, mengurus, membina anak yatim itu, saya bukan ustadz ya, tapi saya sering membaca, kalau nggak salah dalam Al-Quran ada 20 tiru disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luar biasanya bagaimana membina anak yatim, mengurus anak yatim. Kelas insya Allah akan bertemu di surga seperti dengan telunjuk jari sama apa ini? Ya, berdekatan begitu dekatnya. Ini luar biasa. Dan saya juga mendoakan anak-anakku oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga di sini ada orang tua kita, kaum duafa yang sudah jompo, yang memang ini perlu perhatian kita semua. Jadi kalau kita bicara hablum minallah, hablum minannas, nah inilah hablum minannas yang kadang-kadang kita terlupakan. Kalau dibilang hablum minallah, ibadah pada Allah, sholat dan sebagainya. Hablum minannas ini berbagi, ya gitu kan, peduli, kepedulian semacam ini yang betul-betul menjadi perhatian. Apalagi hari ini dalam situasi ekonomi lagi relatif, kata Bapak Presiden, tidak baik-baik saja, gitu kan. Artinya agak berat, apalagi pasca Covid 2 tahun lebih. Ekonomi tidak hanya di Tasikmalaya, Indonesia, nah dunia semua terpuruk, ya kan. Tetapi ini harus menjadikan kekuatan kita untuk bangkit kembali, ya, secara ekonomi, lalu bangkit kembali rasa kepedulian. Ini kan yang penting, Mak. Kesalihan sosial yang penting kan, kepedulian. Jangan bicara tarik Allahu Akbar, tapi kesalihan sosial, kepedulian sendiri. Dimana inilah realita seorang Kang Iwan dengan padinya yang biasanya demonya keras, sekarang oleh Allah diberikan taufik hidayah, inayah, sehingga ada kepedulian lain, yaitu kepedulian kepada anak-anak yatim, membantu para jompo duafa. Berkahi Allah ya. Terus dan insya Allah Kang Iwan jangan ragu, kalau hal-hal yang baik semacam ini banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, sahabat Budi juga, sahabat Iwan, ya, termasuk dari Agnia, ya, dari pemerintah, silakan bentuk apapun. Yang penting, insya Allah, apabila kita memberikan rezeki, bersedekah, apalagi untuk anak yatim, jompo, duafa, insya Allah jangan pernah ragu, Allah akan memberikan kebaikan lebih berlipat 700 kebaikan. Makanya mudah-mudahan kegiatan ini terus berlanjut. Saya lihat ini tiap bulan ya, rutin, tiap minggu, luar biasa tiap minggu ya. Di sela-sela waktu memang untuk datang ke ruang-ruang yang baik seperti ini selalu ada banyak tantangan. Wartawan satu-satu saudara kita, kemudian saudara yang lain datang juga. Sampai pada akhirnya saya mohon maaf karena ada undangan yang sejak kemarin bahkan seminggu yang belum saya penuhi. Saya mohon kepada saudara-saudara yang datang ke kantor. Jadi kalau saya terlambat saya mohon maaf, karena memang bukan satu kesengajaan. Atas nama pemerintah kota, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, mengapresiasi positif dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya kepada Yayasan Padi yang telah melaksanakan kegiatan yang mulia ini. Dan saya pantau terus, ini kurang lebih di atas 5 tahun ini sudah berjalan. Awalnya tidak seperti ini, satu keluarga, dua keluarga. Jadi Al Habib Iwan Restiawan ini dari rumah ke rumah awalnya. Tetapi karena memang kebaikan itu seperti bola salju, semakin menggelinding, semakin membesar. Jadi dibuat pola yang lebih efektif karena membutuhkan waktu yang lama dan seperti ini. Saya sampaikan mudah-mudahan ini tetap dapat berlangsung dengan kondisi apapun, begitu. Sebab kebaikan-kebaikan harus selalu ditularkan kepada saudara-saudaranya yang bibitnya, yang sumbernya dari yayasan ini.
Kemudian pengurus yayasan, pimpinan yayasan di sini Padi beserta unsur-unsur dan keluarga besarnya mudah-mudahan tetap diberikan kemampuan, kekuatan, rahmat dan terutama rizkinya sehingga dapat melaksanakan kegiatan seperti ini secara bergulir dan kontinu. Rakyat sulit, ngurus anak gue juga sulit. Itu saya paham betul. Nah makanya sekarang daripada mulut saya berkoar kemana-mana, mending dijaga, lebih baik saya ngurus yang konkret, Pak. Ya, benar, setuju. Nah, awalnya begini, ceritanya pagi-pagi saya itu langganan beli sorabi bala-bala, Ya. tetangga rumah. Ya. Nah tukang sorabi ini di belakang rumah juga tadi. Nah, pas satu pagi saya beli, dia tuh si tukang dagang, si emak Ya. A lah ya, Ya. ada tempat nanak nasi, tapi nggak nyala. Saya nanya, saya mulai sedih ya ini. Ya. Mak kenapa nggak dagang? Dia lagi berhadapan-hadapan dengan kompor sambil nangis. Ujung nyamuk, kompornya harus nyala. Terus kayak katel segala macam peralatan. Punya beras, di situ saya bilang ke istri saya, kamu punya uang berapa? Terus gua kasih. Nah itu antara emosional campur lah. Nah kemudian berapa banyak sih makna seperti itu? Ya, tuh. Itu jadi beliau ini orang-orang brilian berpikir, ide-idenya cemerlang, bisa lah. Beliau bisa diajak diskusi, bisa diajak bicara, ngobrol, sharing, apapun masalahnya beliau bisa. Insya Allah bisa. Bisa. Beliau. Bisa. Yang tidak bisa itu pakai kaos kaki sendiri. Karena perutnya gede. Sekarang tahu-tahu saja. Terakhir saya mumpung ada beliau nih, barangkali banyak dosa saya. Beliau saya minta maaf. Sama-sama lah. Ya. Kita Iyalah. Karena saat itu kita hal yang wajar lah. Sebagai kepala daerah ya jangan jadi siap kepala daerah kalau nggak siap dikritik ya, di demo. Karena ya era demokrasi sekarang. Walaupun kita juga harus bisa menerima dengan apa hal-hal yang menjadi tanggung jawab sebagai kepala daerah itu. Mungkin warga yang belum
tersampaikan informasinya, ada misinformasi, tapi alhamdulillah lah, akhirnya saya bisa ketemu gitu kan, bertemu kapanpun, apakah itu posisi masih menjabat atau tidak menjabat, silaturahmi terjaga. Dan saya bersyukur kita dipertemukan dalam situasi yang kebaikan, serba enak. Itulah mungkin sahabat Budi, terima kasih Kang Iwan dan semua sahabat-sahabat teman-teman dari Padepokan Padi. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan yang paling utama istiqomah. Itu yang paling mahal, istiqomah. Karena di jalan yang baik, sesuatu yang benar itu kadang-kadang godaannya akan semakin luar biasa. Tapi saya percaya kalau kita sering sharing, berkumpul dan siap dikritisi, siap untuk dikoreksi, insya Allah hal kebaikan ini akan terus berjalan selamanya. Oke, terima kasih, kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.